Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Nama saya Indra, usia 36, pekerjaan editor video, alamat apartemen lantai 24, dan sampai beberapa bulan lalu hidup saya biasa saja. Lalu suatu dini hari, jantung saya berhenti. Indra menceritakan ini dari sebuah rekaman suara yang ditemukan adiknya, Dina, di ponsel yang retak layarnya, folder bernama Cahaya_ itu, tanggalnya dikelompokkan sepekan setelah dia dipulangkan dari ruang perawatan intensif. Kalau kamu dengar ini, Din, artinya aku lagi coba menyusun yang terjadi supaya masuk akal. Suara nafasnya terdengar berat, hening panjang, dan gemerisi kain selimut sesekali memecah rekaman, seperti orang yang takut mengangkat matanya dari lantai karena menyadari ada sesuatu di langit-langit. Aku dengar kalian ngomong aku nyaris mati. Tepatnya, kalian pakai istilah mati suri, yang katanya orang sering lihat cahaya panjang di ujung terowongan. Yang kulihat bukan cuma cahaya. Yang kulihat, juga mendengar, adalah diriku sendiri, di luar tubuhku. Malam itu Indra bangun dengan dada seperti ditempeli batu, keringat dingin, dan jari yang kesemutan. Awalnya menyangka asam lambung kambuh. Dia berjalan terseok menuju wastafel dapur, menyalakan lampu neon putih, lalu kakinya lemas, tubuhnya menghantam lantai, dan ponselnya terpental ke bawah kulkas. Jam pukul 2.13, tetangga unit sebelah, Arum, mendengar suara benturan, mengetuk, tidak ada balasan, lalu menghubungi satpam apartemen dan ambulans. Di IGD, detak jantung Indra lenyap dari monitor tubuhnya. Pucat abu-abu, dan tim mengambil posisi untuk resusitasi jantung paru. Mulai kompresi, kata salah seorang dokter, dan bunyi metronom elektronik memandu ritme telapak tangan yang menekan dadanya. Adrenalin, siap, kata perawat. Suara mereka lapis demi lapis menempel seperti stiker panik pada tembok waktu yang meregang. Waktu CPR total? Tanya dokter senior setelah menit-menit itu menjadi angka di papan tulis yang mengapur. 20 menit, jawab asisten, kita observasi 10-15 menit lagi. Mereka menunggu karena ilmu kadang harus menunggu. Sebab ada fenomena kembalinya sirkulasi spontan singkat setelah CPR berhenti, yang jarang tetapi tercatat, sementara mesin memantau garis yang tenang. Ruang itu belajar menjadi sunyi, dan di keheningannya, Indra mengatakan dia mendengar semuanya. Aku berdiri di sudut ruangan, Din, ucap Indra dalam rekamannya. Aku lihat tubuhku sendiri di atas ranjang dorong, dada naik turun karena tangan yang bukan milikku menekaninya. Aku tahu itu bukan mimpi karena aku bisa bacakan merek spidol di saku jas dokter, bisa lihat jam dinding retak di angka 8, dan stiker lucu di stetoskop perawat, panda yang matanya hilang satu. Dan aku dengar dokter bilang, kita observasi, 10-15 menit, seperti prosedur yang katanya dilakukan untuk memastikan benar-benar tidak ada tanda kehidupan setelah CPR dihentikan. Ada sesuatu yang mengundang dari belakangku, bukan dari ruangan itu, semacam lorong gelap yang memakan cahaya lampu neon, tapi di ujungnya ada cahaya hangat, bukan putih, tapi warna matahari sore sebelum hujan. Bukan damai yang lembut, lebih seperti magnet yang merobek butiran prosesor audio di kepalaku. Aku merasa ditariknya seperti pita kaset ditarik dari kepala radio. Orang-orang bilang mati suri itu damai, ada cinta tak terucapkan, atau ulasan hidup berkelebat, sebagian lain bilang ada teror, atau diburu sesuatu. Yang kualami campuran keduanya, kedamaian yang dipelintir, dan rasa dicurigai, seperti ada yang menghitung setiap desahanku untuk menilai pantas tidaknya aku menyeberang. Ketika kupalingkan kepala, atau entah apa yang kupunya kalau bukan kepala di sana, aku melihatnya pertama kali. Bukan hantu, bukan nenek moyang, bukan malaikat. Lebih seperti bayangan dari bayangan, bagian terdalam dari siluetku sendiri yang mengangkat wajah tanpa mata. Dia berdiri di ambang lorong, menatapku dengan ketiadaan, dan berbisik, kalau kamu mau kembali, kamu pulang tidak sendirian. Suara itu bukan suara, melainkan pikiran yang mengetuk kepala lain di dalam kepalaku. Indra, kembali, pada menit ke-13 observasi ketika monitor menjerit short beep yang ragu, lalu menjadi ritme pendek yang dipelajari ulang oleh tubuh. Para perawat bergegas, dokter memeriksa pupil, dan catatan menuliskan istilah yang dingin. Sirkulasi spontan kembali terdeteksi, pasien dipindah ke ICU untuk pemantauan neuro. Beberapa hari kemudian,
Ketika kemampuan bicaranya pulih, dokter menjelaskan perlahan. Pak Indra sempat mengalami henti jantung, kata dokter Saka, dan pengalaman keluar dari tubuh atau melihat cahaya itu memang sering dilaporkan sebagai mati suri. Penelitian multisenter seperti Aware meneliti fenomena itu pada pasien henti jantung. Sebagian kecil melaporkan ingatan yang konsisten. Meski selama henti jantung, aktivitas otak yang biasa terukur sangat minim atau isoelektrik. Tidak berarti itu bukti kehidupan setelah mati, tetapi ini bagian dari spektrum pengalaman manusia di ambang kematian. Indra mengangguk pelan, lalu menatap jendela yang memantulkan wajahnya. Ada garis baru di sekeliling matanya, seperti seseorang pernah menorehkan penghapus di sana. Dok, katanya pelan, kalau ada sesuatu yang ikut pulang, itu mungkin juga bagian dari mati suri? Dokter menimbang kata-kata, banyak pasien merasa terpengaruh secara emosional setelahnya, ada yang damai, ada yang gelisah. Secara medis kami fokus memantau fungsi organ, tidur, dan kesehatan mental. Kalau Bapak merasakan gangguan, sampaikan, tapi ingat, ingatan saat resusitasi bisa sangat nyata walau berbeda-beda tiap orang. Yang jelas, kita akan dampingi pemulihan Bapak. Di rumah, Dina menyalakan diffuser aroma lavender, mematikan semua cermin kecuali satu di kamar Indra, karena Indra minta begitu. Katanya cermin itu rumah kedua dari hal-hal yang tidak punya rumah, ujarnya setengah bercanda, setengah ingin percaya sesuatu punya logika. Aku baik-baik saja, kata Indra malam pertama pulang, aku cuma butuh tidur. Lampu kamar dimatikan. Hanya ada lampu baca kecil menumpahkan cahaya bulat ke spray. Pintu lemari pakaian dibiarkan menyisakan celah setipis kartu ATM. Din, panggil Indra pelan dari dalam kamar setelah 10 menit. Iya? Kalau kamu berdiri di balik pintu, jangan iseng. Aku di dapur, Kak. Hening paling sepi di dunia punya bentuk, seperti garis tipis di kertas yang tak berani ditorehkan pensil. Dari celah lemari, ada sepasang ketiadaan yang menatap balik, bukan mata, tetapi dua cekungan yang menelan lampu baca. Indra menutup celah itu dengan bantal, tertawa kecut. Reaksi stres pasca trauma, katanya pada dirinya sendiri, otak menempelkan bayangan pada gelap. Namun seminggu berikutnya, dalam setiap rekaman suara, ada pola yang sama. Napas yang memburu, bisikan pendek, dan jeda seolah ia mendengarkan sesuatu yang tidak terekam. Cahaya itu masih ada di balik kelopak mata, katanya pada file bernama 03 Malam. Tapi sekarang lorongnya tidak di depan. Dia seperti terbentang dari belakang tengkuku, mengarah ke tempat yang tidak lebih terang dari kamar mandi yang lampunya mati. Sesekali ku coba rasional, lanjutnya, kulihat artikel, dokter bilang ada penjelasan medis, ada istilah Lazarus, ada studi Aware, orang menuliskan sensasi yang mirip. Tapi apa penjelasan untuk bayangan yang berbisik di jam 2? Mas, tidur? Tanya Arum ketika bertemu Indra di lift. Belum, malah takut tidur, jawab Indra. Masih sering mimpi? Bukan mimpi, katanya, lebih ke, ada yang menunggu lampu padam. Arum menatapnya sejenak, lalu tersenyum menenangkan. Kalau butuh teman ngobrol, unitku di sebelah. Malam itu Indra mengetuk pintu Arum dengan segelas teh. Mereka duduk di balkon kecil, apartemen tinggi membuat angin seperti datang dari tempat lain. Dulu aku pernah dengar cerita orang, mati suri, kata Arum sambil memegang muk hangatnya. Katanya mereka lihat cahaya, ada yang damai, ada yang menakutkan. Indra menatap uap teh melengkung. Aku lihat cahaya, benar, tapi juga lihat diriku berdiri memandang tubuhku, dan seseorang, atau sesuatu, berbisik perjanjian yang tidak kuingat aku setujui. Kalau itu hanya memori yang otak ciptakan, tanya Arum pelan. Kalau itu bagian dari cara tubuh bertahan saat batas-batasnya runtuh? Kalau iya, kenapa ia ikut pulang? Kamu percaya segala sesuatu yang ada di ambang bisa terpaku pada orang yang kembali? Angin menekan pintu balkon dari luar, Engsel mengeluh, dan selama sepersekian detik Arum melihat pantulan kaca di belakang Indra memantulkan sosok ketiga, vertikal dan sangat kurus, berdiri sedikit miring seperti jam dinding tua. Arum menutup mata, membuka lagi, dan pantulan itu tinggal kursi kosong. Mas, kamu capek, katanya, besok ke psikolog klinis, ya. Boleh, kata Indra, asal kamu percaya aku tidak bohong. Percaya, jawab Arum, aku percaya kamu ketakutan. Di sesi konseling, seorang psikolog bernama Nara meminta Indra menceritakan kronologi. Indra mengulang detail yang menggores ingatannya. Jam di angka 8 yang retak, panda tanpa mata di stetoskop, suara keputusan observasi setelah CPR. Nara mengangguk, mencatat, lalu bertanya, sejak kapan bayangan itu mengikuti? Sejak malam pertama pulang, jawab Indra, dia di cermin, di celah lemari, di suara lift yang berhenti di lantai tanpa orang naik. Kalau kita coba paparan bertahap, hadapi ruang gelap 5 menit, lalu 10,
Ditemani, sambil grounding dan latihan napas? Indra menghela, coba. Malam berikutnya, Dina duduk di karpet menghadap lemari yang celahnya dibiarkan terbuka. Aku di sini, kata Dina, kalau kamu panik, bilang. Indra memejamkan mata, menghitung napas seperti diajarkan. Tarik 4 hitungan, tahan 2, hembus 6. Din, katanya menit ketiga, kamu dengar itu? Apa? Bunyi langkah kecil, seperti kuku tanpa daging menyeret vinil. Dina menelan ludah, menajamkan telinga, dan mendengar nada lift yang berhenti di lantai 24 tanpa membuka pintu. Cukup untuk malam ini, kata Dina, menutup celah lemari, kita lanjut besok. Indra berdiri terlalu cepat, darah menampar keningnya, dan di tepi pandangannya, lorong itu membuka sedikit, seperti luka bekas jahitan yang menguap. Rekaman berikutnya diberi judul 04 Siang, direkam di klinik saat Dokter Saka menjelaskan beberapa hal yang ingin dipahami Indra. Dok, kenapa aku bisa dengar kalian sejelas itu waktu aku tidak ada? Dalam studi Aware, ada pasien yang melaporkan detail yang bisa diverifikasi selama resusitasi. Meski itu kasus minoritas, kata Dokter Saka, yang lain melaporkan sensasi umum mati suri seperti keluar dari tubuh atau cahaya. Di sisi medis, kita tahu selama henti jantung, pasokan oksigen ke otak drop drastis, dan fungsi kortikal menurun. Namun pengalaman subjektif bisa terbentuk dalam fase sebelum, selama, atau setelah resusitasi. Artinya aku tidak gila? Tanya Indra. Artinya pengalaman itu nyata buat Anda, jawab Dokter Saka, dan kita bantu supaya itu tidak merusak hidup Anda. Di luar jendela klinik, langit Jakarta sore itu berwarna logam, dan Indra melihat pantulan kaca lagi. Di belakangnya ada ruang tunggu kosong yang tampak seolah menyimpan seseorang yang baru saja berdiri dan pergi sebelum tertangkap mata. Dia memalingkan wajahnya dari pantulan, mengunci gawai, dan mengabaikan notifikasi kalender, kontrol minggu depan. Malam yang dipilih itu datang dengan hujan panjang yang melunakkan suara kota. Indra meminta Dina menginap di kamar Arum karena ingin menguji keberaniannya sendirian. Alasan yang bahkan telinganya sendiri tidak percaya. Kalau ada apa-apa, telepon, kata Dina. Janji, jawab Indra. Pukul 1.07, Indra menaruh ponsel di meja. Menatap cermin yang satu-satunya tertinggal di kamar. Kalau kamu ikut pulang, katanya ke refleksinya, apa yang kamu mau? Udara di kamar berubah kental, seperti seseorang baru saja menguapkan air mendidih di ruangan tertutup. Dari sudut cermin, sesuatu merayap bukan sebagai bentuk, tapi sebagai hilangnya bentuk, dan suara tanpa suara itu menggesek tulang belakang Indra. Kau tidak kembali sendirian, katanya. Janji tidak harus diucap untuk berlaku. Indra mundur, lututnya menabrak ranjang. Aku tidak setuju apa-apa, katanya. Kau setuju ketika menatap cahaya dan memilih berpaling, jawabnya, yang berpaling selalu membawa pulang bayangannya. Apa maumu? Tempat. Indra menelan ludah. Tempat di mana? Di sela napasmu, di antara jantungmu dan mesin. Di bawah lidahmu, di belakang matamu yang menolak tidur. Indra menunduk, tangannya gemetar. Aku akan bicara dengan dokter, aku akan periksa apapun ini. Doktermu menunggu 15 menit untukmu, cahaya menunggumu lebih lama. Siapa yang lebih sabar menurutmu? Lampu kamar berkelip sekali. Seperti kelopak mata yang menahan kantuk, Indra mematikan lampu, membiarkan kegelapan penuh, mengharap kegelapan itu kosong, tetapi ada kegelapan yang punya berat. Di dalam berat itu, langkah-langkah tanpa daging bergerak mendekat, pelan tapi pasti, seperti jam pasir yang dibalik. Indra menunggu sampai langkah itu berhenti tepat di samping tempatnya bernapas. Napas, katanya, adalah tali. Kau genggam tali itu terlalu keras sejak kembali. Kalau aku lepaskan tali ini, tanya Indra hampir tanpa suara. Cahayamu akan berhenti memanggilmu. Kalau aku tidak lepaskan, aku akan tinggal. Pukul 1.23, Dina mendapat pesan singkat dari Indra. Jangan masuk kamar sampai pagi. Dina membalas, Kak, kenapa? Tapi centang 1, lalu 2, lalu biru, tanpa jawaban. Pagi jam 7, Dina membuka pintu kamar Indra dengan kunci cadangan. Indra duduk di lantai bersandar keranjang. Matanya terbuka memandangi cermin, napasnya dangkal, kemudian pelan-pelan mengatur kembali ritmenya seolah baru naik dari dalam air. Kak, Dina berlutut, panik menjalar, kenapa lampunya mati semua? Indra mengangguk sekali, bibirnya kering, aku menunggu gelap penuh. Kenapa? Biar tahu apakah aku sendirian. Dan? Tidak. Arum menyusul membawa termoskopi, menatap ruangan yang baunya seperti logam basah. Indra, kamu harus kembali ke dokter, katanya. Ini sudah melewati cemas biasa.
Indra mengangguk lagi, tetapi matanya tidak lepas dari cermin. Dia bila napas itu tali, dan aku menggenggamnya terlalu keras. Arum duduk di sampingnya. Terus kamu mau apa? Belajar longgarkan tali tanpa putus, jawab Indra. Kalau tali putus, kalian kehilangan aku dengan cara yang tidak adil. Minggu-minggu berikutnya Indra disiplin dengan jadwal kontrol, terapi, dan tidur. Ia menulis di kertas-kertas kecil. Tarik 4, tahan 2, hembus 6, ketika gelap mulai bertambah berat. Sesekali ia merekam di ponsel, hari ini cermin terasa biasa, lemari tidak bernafas. Atau mungkin aku yang tidak mendengarnya. Di malam ke-28, Indra bangun karena kesunyian yang bukan milik apartemen tinggi, melainkan kesunyian lorong rumah sakit. Mesin monitor yang tidak ada di kamarnya berdetak di telinganya. Suara sepatu karet di lantai vinil, dan angka 8 di jam dinding yang retaknya sengaja tidak diperbaiki. Dia berdiri, melangkah ke cermin, dan cermin itu tidak memantulkan kamar, melainkan ruangan putih dengan spidol di saku jas dokter, dinding yang memerah di ujung sore di atas ranjang. Tubuhnya sendiri berbaring, dada naik turun, bukan oleh tangan perawat, melainkan oleh tali napas yang ia pegang dan longgarkan. Kalau aku bilang sekarang cukup, katanya pada kegelapan yang menunggu, kau akan menepati. Kalau aku minta kau pergi, aku sudah pergi, aku tinggal karena kau memintaku tinggal ketika memalingkan wajah dari cahaya. Indra menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak kembali, ia melihat cahaya itu lagi, bukan sebagai undangan, melainkan sebagai jalan yang pernah ia tolak. Kalau aku menoleh lagi? Jangan, kata suara itu, kali ini tidak ada yang menunggu. Indra membuka mata, menatap cermin, dan melihat Dina berdiri di belakangnya. Bukan di cermin, melainkan di kamarnya, memegang telepon, wajahnya tegang. Ada yang telepon, kata Dina, rumah sakit, mereka ingin evaluasi diulang. Dokter bilang ada sesuatu di hasil EEG lama yang ingin diperiksa ulang. Indra terdiam, memikirkan listrik halus di kepala yang mencatat badai-badai kecil yang tidak pernah ia sadari saat badai itu terjadi. Besok pagi, katanya, kita pergi. Di ruang pemeriksaan, gel yang dingin menyentuh kulit kepala, elektroda menempel seperti hujan yang dipakukan ke rambut. Teknisi berkata, santai saja, Pak, ini rekaman gelombang, dokter mau lihat pola saat Bapak tertidur. Indra memejamkan mata, membiarkan alat mencatat, dan merasa tali napasnya bersuara seperti biola yang gesekannya ditarik perlahan. Dalam jeda antara satu kedipan dan kedipan berikutnya, lorong itu membuka, lebih sempit dari sebelumnya, tetapi lebih dekat. Dia mendengar langkah itu lagi, sekarang tidak di samping, tetapi di dalam dadanya, dan suara itu berkata, aku tidak butuh cermin untuk menemuimu. Aku butuh jeda. Jeda? Antara detak. Indra menarik napas, menahan, melepas, menghitung seperti pelajaran, dan di monitor, garis bergoyang, biasa bagi yang membaca, luar biasa bagi yang merasakannya sebagai garis yang menjadi tali. Teknisi menulis catatan waktu. Pukul 10.14, pasien mengalami kantuk. Indra berkata dalam hati, kalau aku lepaskan tali ini sebentar, apakah kau akan menghilang? Suara itu tidak menjawab, kamar perlahan menjauh, seperti lift yang turun tanpa berhenti di lantai manapun, dan Indra tidak berdiri di sudut ruangan kali ini, tidak melihat tubuhnya, tidak melihat Panda tanpa mata. Ia berada tepat di tengah cahaya dan gelap, di tengah tali yang longgar dan putus, di tengah janji yang dibuat tanpa kata. Indra, panggil suara yang bukan dari lorong, melainkan dari jauh di belakangnya. Suara Dina, suara Arum, suara Dokter Saka yang kehilangan formalitasnya. Indra, buka mata. Catatan medis mencatatnya dengan garis-garis rapi. Episode sinkop di ruang EEG, resusitasi singkat, sirkulasi kembali, pasien stabil, observasi lanjutan. Tidak ada drama dalam tulisan itu, hanya angka, jam, dan keputusan yang lahir dari pengetahuan manusia menunggu apa yang tak bisa dipastikan. Dina memegang tangan Indra ketika ia sadar. Arum berdiri di pintu, menelan semua kalimat yang ingin ia ucapkan. Indra menoleh pelan, dia tidak pergi. Katanya, siapa? Tanya Dina, bayanganku yang tidak. Ku kenal, yang menuntut jeda lebih lama dari yang bisa kuberikan. Dokter Saka masuk, memeriksa pupil, menyapa dengan suara yang menahan gemetar halus. Kita akan rawat inap semalam, kita lihat pola tidurmu, dan besok boleh pulang kalau stabil. Indra mengangguk. Kau bisa tunggu aku, bisiknya ke sesuatu yang tidak duduk di kursi manapun. Malam terakhir di rumah sakit itu menjadi malam terakhir dari banyak hal. Indra menulis satu pesan di ponsel kepada Dina dan Arum yang tidak pernah ia kirim. Kalau aku terlihat seperti tidur terlalu tenang, bangunkan aku sebelum cahaya datang. Dia menaruh ponsel, menutup mata, dan untuk pertama kalinya tidak melawan lorong yang membuka. Kalau kau ingin tempat, katanya, ambil tempat yang tidak membuatku kehilangan mereka.
Jeda, jawabnya, hanya jeda sedikit lebih lama. Tidak akan kau rasakan. Di monitor, garis berjalan seperti kebun yang dirawat berbulan-bulan. Tenang, tidak ada gulma, tidak ada badai. Perawat mencatat, pasien tidur pada jam yang tidak ingin diucapkan siapapun dengan lantang. Garis itu menurun, lalu datar, lalu tidak mengatakan apa-apa di catatan. Upaya CPR dilakukan, waktu observasi, pernyataan. Tidak ada cahaya di kamar itu kecuali lampu kecil yang memandikan spray dengan bulat yang sama seperti malam pertama Indra pulang. Di cermin kecil di sudut, tidak ada apa. Apa? Kecuali kosong yang kali ini benar-benar kosong. Dina menyimpan semua rekaman suara Indra di folder cahaya underscore itu. Lalu menyalinnya ke drive yang tidak ia buka lagi selama berbulan-bulan. Arum menaruh muk kopi yang tidak pernah disentuh Indra di rak balkon dan membiarkannya karatan pelan oleh hujan. Di laporan medis, semuanya tampak seolah bisa dimengerti. Henti jantung, upaya, kemungkinan, dan garis yang sampai batasnya. Di laporan studi, ada angka-angka kecil yang mempertanyakan keteraturan. Dunia yang ingin kita percayai sejak awal. Pada malam ke-40 setelah pemakaman, Dina bermimpi duduk di kamar Indra dan menatap cermin yang memantulkan kamar yang sama persis. Hanya saja jam dindingnya tidak retak. Dari balik pintu lemari yang celahnya terbuka setipis kartu, tidak ada apa-apa. Dina bangun, menyalakan lampu, dan menyadari tangannya menggenggam terlalu keras bantal kecil di dadanya. Ia meletakkannya perlahan, menarik napas 4 hitungan, menahan 2, menghembus 6, dan merasakan tali yang tidak ingin ia pegang terlalu keras. Kalau kamu pulang, Kak, bisiknya pada kosong yang benar-benar kosong, boleh pulang sendirian. Biar aku yang jaga jedanya. Lampu kamar tidak berkelip malam itu, tidak ada langkah, tidak ada kuku menyeret vinil, tidak ada bisik, hanya ada 2 orang yang tidur di 2 kamar berbeda, satu di apartemen, satu di tempat yang tidak lagi punya alamat, dan jarak di antara keduanya adalah jeda yang dipanjangkan secukupnya untuk memisahkan cinta dari ketakutan. Di suatu tempat, ada cahaya yang tidak memanggil siapapun, karena semua yang perlu dipanggil sudah sampai. Bila suatu malam lorong itu tampak dalam mimpimu, ingatkan. Dirimu bernapas dengan ritme yang dirawat, karena kadang yang menunggu di ambang bukan sedang menjemput, melainkan hanya meminta jeda. Dan jeda tidak selalu perlu dibayar dengan kehilangan, tetapi Indra, dengan keberanian dan ketakutannya, membayar penuh, agar bayangannya tidak ikut pulang lagi kepada siapapun selain dirinya sendiri. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.